Ya. Ini jadi tempat ini ya, tempat outdoornya ya? Iya, di sini dah Mas, yang saya ceritakan tadi gitu. Jadinya seperti apa yang saya sampaikan ke Mas Bambang, di sini masalah protokol kesehatannya kita sangat-sangat ketat sekali dan sangat gampang sekali kita melakukannya di sini gitu, karena arealnya luas. Baik. Nah, saudara, jadi kita tadi sudah di indoornya, sekarang kita di outdoor. Kebayang memang, biasanya ini tidak bergoyang ini. Wingnya ya Pak ya, orangnya rame, tapi sekarang memang relatif sepi karena seperti tadi dikatakan ada penurunan sampai 80-90%. Gitu. 90% lebih. Nah, ini memang sangat luar biasa pandemi ini. Nah, kemudian kita bicara lagi, kan tadi ada upaya-upaya ya, supaya tetap survive, tetap bertahan. Ada promo dilakukan di media sosial, kemudian karyawan tadi kita mungkin main shift ya, supaya tidak harus dirumahkan, jadi tetap ada penghasilan bagi tetap mereka. Ada penghasilan. Terus apa lagi di Today kalau ibu tahu? Promo apa yang dilakukan supaya bisa survive ini? Ya, mungkin bagi teman-teman yang ada di Bali juga yang di luar Bali, untuk saat ini di Alasarum sendiri kita ada promo yang besar-besaran sekali, terutama dari segi harga makanan, terutama seperti yang saya sampaikan kepada Mas Bambang, itu restoran adalah produk terbaru kami di sini. Jadinya teman-teman yang datang ke Alasarum selain bisa melakukan aktivitas atau menikmati kopi kami yang kopi luwak itu, kalian juga bisa makan dengan makanan yang enak, harga yang reasonable, tempat yang sangat bagus sekali. Jadi ini salah satu strategi yang dilakukan adalah memberikan harga yang spesial. Iya. Untuk para pengunjung ya. Jadi ini salah satu menarik wisatawan atau pengunjung untuk datang kemari ya. Iya. Ini sangat membantu. Memang dengan kehadiran orang ini yang membuat kita bisa survive. Gitu. Iya. Gitu. Ya, karena itu dah dengan kehadiran orang ke sini otomatis ekonomi itu berputar, Mas. Jadinya berputar. Salah satu langkah bagaimana kita bisa bertahan, ya ekonomi itu harus diputar. Kalau ekonomi itu nggak diputar, ya kita stuck, pasti kita nggak bisa survive di situasi yang sangat berat ini gitu. Jadinya saya benar-benar pengen juga teman-teman semua bagaimana kita di situasi yang sulit ini harus saling bahu-membahu, saling support satu sama lainnya biar ekonomi ini berputar. Iya. Nah, ini kan menarik terkait kita mengharapkan bisnis ini tentunya mengharapkan ada datang kunjungan. Iya. Tapi kan kemarin kita lihat ada pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat gitu ya. Berpengaruh tuh deh. Kalau kemarin Desember Januari gimana tuh deh? Iya, jujur aja Mas. Kalau Desember Desember sampai awal Januari sebelum ada PSBB ini, kita sebenarnya udah mulai ada geliat yang bagus sekali. Ada istilahnya pergerakan yang positif sekali. Jadinya PSBB ini sebenarnya bagi kami pelaku usaha mendukung sebenarnya, karena itu kan untuk kesehatan. Tapi di sisi lain bagi kami juga kami perlu hal yang lebih mungkin lebih lebih jalan tengah lagi gitu. Jadinya 50-50 lah, dipikirin juga ya. Secara protokol kesehatan itu tetap jalan, secara kami pelaku usaha kami juga harus tetap jalan, karena kami untuk menggerakkan tempat kami ini kami butuh orang yang datang, orang yang bisa menikmati tempat kami, biar ekonomi itu ada pergerakan ekonomi di tempat kami. Tapi di sisi lain dengan adanya pembatasan itu otomatis orang kan kadang-kadang mereka agak ragu datang ke sini. Padahal di sini kami, Mas Bambang sendiri lihat protokol kesehatan kami di sini sangat ketat sekali gitu. Betul. Baik ya, ini jadi memang boleh dikatakan diberikan solusi yang win-win solution. Iya, benar sekali. Pelaku usahanya diberi juga bagaimana, protokol kesehatan atau dari sudut kesehatannya juga bagaimana. Ini tentunya pemerintah yang harus bekerja keras ya. Iya. Tapi tentunya harus kerjasama ini. Ya, harus kerjasama Mas, karena dalam hal ini kan kita berdampingan antara pemerintah sama pelaku usaha. Itu dalam artian di situasi seperti ini pelaku usaha itu mereka harus benar-benar bisa memaksimalkan diri mereka. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena pelaku usaha ini kan mempekerjakan banyak orang. Jadinya orang-orang yang bekerja di usaha-usaha, mungkin ada teman-teman yang lain yang punya usaha juga, itu di situasi yang sulit ini ketika karyawannya tidak bisa dipekerjakan dan ketika usahanya mereka tidak bisa dibuka di situasi yang sulit ini, otomatis kan ekonomi itu udah nggak berputar lagi.
Makanya seperti apa yang Mas Bambang pertanyakan tadi, di situasi yang seperti ini, saya benar-benar berharap sekali pemerintah mungkin lebih membuat keputusan yang lebih bijak, terus yang bisa sama-sama jalan, pelaku usaha bisa jalan, terus ekonomi bisa berjalan juga, secara kesehatan juga bisa berjalan secara baik. Yang penting bisa menekan kasus COVID ini ya. Iya. Landai ini tugas kita bersama juga. Gitu Iya, ya. ini tanggung jawab kita bersama. Iya, Bukan kalau tanggung jawab kalau pemerintah atau turun, pelaku usaha, bukan. kemudian kita aman, kita sehat, pasti dunia luar atau pengunjung menyatakan, wah Bali aman nih untuk dikunjungi. Pasti ada efeknya ke sana kan. Iya, Mereka benar akan sekali, datang Mas. gitu ya. Nah, Gitu. benar sekali. Apalagi sekarang kan gini, vaksin itu kan udah dijalankan. Itu sebenarnya hal yang positif juga bagi kami pelaku usaha gitu, karena gitu. kami juga monitoring juga teman-teman kami yang di luar juga. Kira-kira geliat dan keinginan mereka untuk berwisata ke Bali ada apa enggak? Sebenarnya mereka keinginannya berwisata ke Indonesia, khususnya Bali itu besar sekali. Tetap sebenarnya. ada ya. Tetap ada. Kerinduannya itu tetap ada. Kerinduannya itu bahkan belakangan ini kan saya dengar di berita juga kalau Bali itu adalah salah satu destinasi wisata di seluruh dunia yang paling dirindukan oleh orang. Iya, betul. Wah, Makanya ini kita luar harus bangga sekali akan hal itu. Makanya ini PR besar kita bersama, bagaimana pemerintah biar membuat kebijakan yang benar-benar bisa membangkitkan ekonomi, khususnya di Bali, karena Bali sendiri itu kan sektor ekonominya benar-benar bergantung pada pariwisata. Ya. Nah, ini kan kita juga mungkin sedikit lah, mungkin Beli Today juga tahu kan banyak teman-teman yang lain juga Ya. yang harus merasakan, bahkan ada yang harus close gitu ya, Ya. usaha dia. Nah, sebetulnya mungkin bolehlah mungkin mewakili mereka. Apalagi sih sebetulnya yang ingin disampaikan kepada pemerintah ini? Apakah bantuan kah atau bentuknya apa, konkretnya apa, terutama untuk pelaku usaha supaya bisa bergeliat lagi? Gimana? Ya. Terima kasih sekali Mas, itu pertanyaan yang bagus sekali, dan kebetulan saya bisa berbicara di media sekarang gitu. Jadinya saya mewakili teman-teman, bahkan mungkin teman-teman semua merasakan hal yang sama. Di situasi yang sulit ini sebenarnya hal yang paling kami perlukan bantuan dari pemerintah itu sebenarnya adalah bantuan lunak, kredit lunak gitu. Jadinya Kredit lunak. ya, kredit lunak, kredit yang dengan bunga yang sangat rendah, di mana ketika nanti pariwisata balik lagi, otomatis hal yang bakal kita lakukan dengan kredit itu adalah bagaimana kita menggeliatkan tempat usaha kita, mempromosikan tempat usaha kita biar orang-orang mau datang. Gitu. Jadinya Jadi, karena uang ini, kredit lunak ini akan dilakukan untuk promosi, kemudian pengembangan lagi pastinya. Karena secara tren kita kan nggak tahu ya, istilahnya kebutuhan orang pasca pandemi ini kayak gimana gitu. Anggap sebelumnya misalnya kayak Mas Bambang sukanya makan nasi goreng isi ayam, bisa aja setelah pandemi ini makan nasi goreng isi kepiting gitu misalnya kan. Jadinya kita kan harus update terus dari segi produk. Jadinya satu sisi kenapa kita butuh modal di awal nanti untuk bangkit pasca pandemi ini, yaitu tujuannya kita juga sebagai pelaku usaha harus benar-benar mempelajari tren pada saat itu, kira-kira trennya apa gitu. Jadinya ketika kita mempelajari tren yang baru, otomatis cara promosinya pun cara yang baru juga, jadinya butuh uang juga untuk itu. Jadi ini untuk prepare persiapan, jadi pada saat kita betul-betul open, kita sudah ada yang baru. Iya, ya, benar kita sekali. sudah ada kreasi yang baru gitu ya. Benar sekali. Ada sesuatu yang inovasi yang bisa kita tawarkan supaya kita tidak latah lagi, sudah dibuka kita sudah siap. Udah itu siap. ya tujuannya Iya, gitu iya, ya. benar sekali Mas. Wah, Benar memang sekali. kredit lunak ini lagi-lagi Iya. ya. Pelaku usaha tidak pernah jauh dari itu gitu. Iya. Ya. Mudah-mudahan Beli Today Mas Tunggaru, ini nanti Mas. bisa Mas didengarkan Tunggaru. oleh pemerintah atau Mas bagi Tunggaru. mereka yang berwenang untuk itu, dan tentunya memang ini menjadi keprihatinan kita bersama, tapi ini bukan akhirnya melemahkan kita, tapi ini kita harus tetap survive, kita tidak boleh menyerah, melakukan sesuatu, dan kita bergotong royong bersama-sama melalui ini. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, Iya. geliat ekonomi, geliat wisata di Bali tumbuh lagi, memberikan Tunggaru. kehidupan yang normal lagi, Iya. gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Terima Beli kasih Today banyak Mas Bambang. atas Mohon, waktunya. ya. Salam sehat, sukses Salam selalu sehat ya. selalu Tetap ya. semangat. Terima kasih banyak, semangat. Baik. Nah, saudara, itu tadi perbincangan Sapa Redaksi on Location tadi bersama dengan Pak Nyoman Sumerte, kemudian sekarang dengan Beli Today. Bagaimana mereka sebagai pelaku wisata yang sangat berdampak tetap survival dengan keadaan yang memang tidak enak, tetapi dengan pertimbangan harus memberikan kehidupan ekonomi kepada karyawan dan juga usaha, apapun tetap dilakukan. Inovasi dilakukan, kemudian upaya-upaya promosi tetap dilakukan, tentunya dengan banyak strategi
untuk efisiensi dan apapun itu dilakukan. Kita berharap mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, usaha pariwisata tetap berjalan, pelaku bisnis di Bali bisa kembali berputar, ekonomi menjadi berputar, dan masyarakat tetap dalam kondisi yang baik. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tidak lupa kami sampaikan, tetap jaga dan disiplin protokol kesehatan 3M dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam Sapa Redaksi On Location untuk periode atau hal-hal yang lainnya. Matur suksma. Terima kasih. Terima kasih Mas Sukses Wawan. selalu. Terima kasih.